Presiden Prabowo akhirnya menghentikan anggaran untuk IKN, termasuk Papua nih, bos. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Presiden Prabowo akhirnya menghentikan anggaran untuk IKN, termasuk juga memindahkan pegawai negeri untuk bekerja di IKN. Dulu sudah saya pernah ingatkan bahwa sesungguhnya IKN ini pemborosan, tidak tepat sasaran, tidak ada perencanaan. Karena apa? Karena banyak rakyat yang memerlukan bantuan, banyak jalan berlubang, harga sembako naik, rakyat kesulitan pekerjaan, PHK di mana-mana, tapi triliunan uang negara dibangunkan kepada satu tempat di tengah hutan yang ini tentu saja sangat merugikan karena akhirnya tidak bisa dipakai dan dimanfaatkan. Untuk itu perlu menganalisa, mendengar sebelum membuat kebijakan, karena sesungguhnya kekuasaan itu berganti. Yang hari ini di atas, bersiap-siaplah. Mungkin satu hari di bawah. Yang hari ini di bawah, bersiap-siaplah. Satu hari akan di atas. Dan ketika di atas, jangan lupa janji-janji kita ketika kita berada di bawah. Macam ginilah pemerintah kita guys. Macam ginilah pemerintah kita. Pemerintah kita tuh terlalu ambisi membuat sesuatu sekiranya orang itu yang buat ini, ya udah kita sebut aja udah Jokowi. Sekiranya dikenal gitu, terus viral karena buat IKN gitu. Ya bukan hanya IKN sih, tapi setiap pemimpin-pemimpin Indonesia itu pasti ya seperti ini juga, sama-sama juga membuat sesuatu yang buang-buang uang negara, habis itu setelah dia pergi dihentikan sama penerusnya atau sama presiden, sama pemimpin selanjutnya dihentikan. Kenapa? Karena tidak cukup uang. Karena mungkin mereka itu berpikir kalau diteruskan uang negara akan defisit, ya kalau nggak diteruskan ya gimana, mangkrak dong. Dan sekarang IKN nggak ada kabar guys. Nggak ada kabar. Yang ada kabar tuh hanya ya itu hari tentang PSK itu udah yang ditempatin PSK, yang gini lagi tuh, waduh, nggak tahu lah jadinya nanti IKN itu seperti apa. Gua masih berharap guys, kasihan rakyat, kasihan warga yang bayar pajak kan, masih berharap gua mudah-mudahan IKN tuh bisa sukses jadi seperti yang diinginkan. Ya kan nggak mungkin saya sebagai rakyat kecil gitu yang bayar pajak setiap tahunnya tiba-tiba IKN mangkrak, kan kasihan juga kan yang bayar pajak. Uangnya nggak tahu kemana kalau tiba-tiba bangunannya mangkrak kan gitu guys, kasihan dong. Aduh, gimana ini guys? Kita berlanjut aja guys ke video selanjutnya kak. Ini deh guys, Papua nih bos. Ini deh guys. 50. Aku lihat di Mambramo. Penyebab ini karena kelangkaan BBM di Mambramo ini sangat prihatin untuk masyarakat, apalagi kayak kita yang menyemak. Satu drum ini 10 juta. 15.750. Nah, saya sekedar informasi terkini dari Mambramo. Kiranya ada perhatian dari pemerintah. Terima kasih. Salam. Guys, kalian dengar sendiri kan? Kalian dengar sendiri. Harga minyak petrol atau bensin di sana 50.000 1 liter guys. Bayangkan guys, 1 liter 50.000. 50.000 itu kalau di uang Malaysia itu setara dengan lebih kurang 18 ringgit atau sekitar 18 ringgit, 20 ringgit macam itulah. Lebih kurang itulah gitu ya.
Bayangkan guys, 1 liter minyak petrol itu pun bukan RON 95 guys. Itu RON 90 guys. Yang harga segitu, RON 90. Di Malaysia paling murah itu yang harganya 7.000 6.000 itu, 6.000 rupiah. Itu RON 95. Bayangkan guys. Lebih tinggi Malaysia lagi, lebih murah. Di sini udahlah RON 90, itu di Papua ya. Harganya 50.000 per liter. Allahu Akbar. Guys, kalau kita pikir sama-sama, ayo kita pikir sama-sama. Kalaulah IKN, uang IKN itu dipergunakan untuk membuat fasilitas atau infrastruktur, sekiranya rakyat Papua, rakyat yang di luar Jawa itu menikmati minyak petrol itu sama dengan Pulau Jawa, itu kan jauh lebih baik daripada membuat IKN. Bener nggak sih? Ayo, jom, kita pikir sama-sama, jom. Ayo. Besar loh anggaran untuk IKN itu. Bener nggak sih? Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Jangan pergi Malaysia, nanti kamu jadi kuli. Jadi kata-kata itu yang teman-teman aku bilang sebelum aku pergi ke Malaysia. Jadi itu orang kantor aku yang bener lama. tuh. Dulu aku kerja kantor guys, dan orang-orang kantor pas tahu aku mau kerja di Malaysia, dibilang, hah? Mau pergi ke Malaysia? Paling-paling di sana jadi kuli. Tapi aku tetap yakin aja kalau Malaysia itu nggak seburuk yang mereka pikirkan. Dan setelah saya pindah sini ya benar aja. Kehidupan lebih membaik, kerja di sini ya baik banget. Malahan dari segi gaji dan dari segi pekerjaan oke. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya, gajinya oke, pekerjaannya oke ya. Kalau aku dulu kerja kantor guys, kerja office, kalau sini bilang itu gaji berapa? Paling mentok 3 juta, gaji pokok 2.100.000 kayak gitu. Itu tahun 2001 ya di Pontianak. Oke. Jadi aku nggak bandingin dengan tempat lain, tapi aku bandingin dengan tempat kerja aku yang lama, yaitu di Pontianak. Dulu aku ingat banget posisi kita ya, yang paling tinggi itu gaji sekitaran 5 juta. Itu yang paling tinggi loh guys. Kalau kita misalnya kerja di Malaysia dengan gaji 5 juta itu kerja apa? Kerja kopitiam. Itu udah dapat gaji 5 juta. Apalagi kalau misalnya banyak lembur, banyak kerjaan, apalagi banyak ada orang yang ambil kerjaan 2 tempat, 3 tempat, bisa 3.000, 10 juta, bahkan lebih guys. Kalau menurut aku ya oke aja sih kalau misalnya mau kerja di Malaysia. Tapi ingat, harus dari agen yang terpercaya ya, karena sekarang banyak agen-agen yang tipu-tipu guys. Kalian juga harus hati-hati ya. Jadi sampai di sini dulu ya. Semoga sehat dan bye-bye. Dulu guys, dulu di tempatku ini, di kampungku ini, yang pergi merantau ke Malaysia itu hanya orang yang tua-tua lah. Yang tua-tua, yang muda-muda itu tak ada guys. Yang muda-muda itu tak ada. Tapi guys, setelah aku tuh datang ke Malaysia, kerja di Malaysia, dulu tuh orang yang merantau sini tuh orang-orang yang sudah ya yang tua-tua, yang sudah punya anak, punya cucu macam itu, yang kerja ke sana guys. Intinya yang sudah berumur lah, yang macam mana, yang punya anak macam itulah. Yang muda-muda tuh belum dia tak mau pergi ke Malaysia guys. Buat apa ke Malaysia? Orang-orang tuh cakap macam itu. Kalau muda itu pergi ke ini apa, Taiwan apalah, lain Malaysia lah. Orang-orang tuh bilang gitu. Tapi guys, gue tuh nggak peduli guys. Gue nggak peduli. Gue tetap pergi ke Malaysia. Gue belum nikah, belum apa, muda lagi guys. Masih remaja lah. Gue datang ke Malaysia, balik daripada Malaysia, gue tuh buat rumah ini, beli rumah ini, bukan buat ini bukan buat, tapi beli dengan tanah sekali, beli rumah ini, habis itu beli moto. Masa tuh moto tak banyak lagi sini. Saya beli moto yang ya bukan saya sombong sih. Paling mahal lah moto saya di antara moto-moto yang ada kat sini guys. Dulu guys. Disitulah banyak kawan-kawan saya tuh, pemuda-pemuda sini, yang muda-muda tuh, yang lajang-lajang tuh, datang Malaysia. Ramai-ramai itu datang Malaysia. Ikut PT yang saya ikut tuh.
apa PT ya? Kalau sana SDN Berhatu apa namanya? Lupa lah saya guys. Ya ikut agen yang saya ikut lah, tapi resmi guys. Pakai permit juga, pakai permit. Ya ada permit lah, sampai sana tuh ada permit. Terus sudah ada bos yang tunggu sana gitu. Ada bos yang kirim visa ke sini macam itu. Karena dulu Pak Cik saya ada kerja sana. Pak Cik saya itu sudah sudah lama lah, banyak tahun sana. Ada kawan bos orang Malaysia. Jadi kirimkan visa saya dengan kirimkan visa orang-orang sini, terus kerja sana macam itu guys. Dulunya masa tuh tak ada yang nak pergi ke sana. Saya seorang di kampung saya nih. Habis saya pulang beli rumah, beli motor, ramai-ramai datang sana. Yang muda-muda tuh, yang lajang-lajang. Dulu saya, dihina lagi gitu. Wah, apa Malaysia gini. Saya tak peduli guys. Saya tak peduli. Ternyata betul. Saya pergi Malaysia itu betul. Tepat lah macam itu. Akhirnya saya dapat apa yang saya inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berlanjut ke video selanjutnya guys. Ini deh guys. Guys, lihat nih, keren banget. Presiden kita Prabowo bersanding dengan Xi Jinping, Putin, dan Kim Jong Un. Wih, keren banget. Bom nuklir, gas air mata. Enggak, bukan cuma gini nih. Lawan Amerika, lawan bangsa sendiri. Jangan gitu bang. Nih ya, hidup di negara otoriter, hidup di negara maju, hidup di negara perang. Nah kalau yang ini, Hidup Jokowi. Waduh, ngeri guys, ngeri guys. Ngeri. Gua nggak ikut-ikut ya guys ya. Gua nggak ikut-ikut. Jadi kalian yang mau ikut-ikut, silahkan tulis di kolom komentar aja guys. Gua nggak ikut-ikut guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa sholawat ya guys.